Jadi ini adalah garis normalnya. Ya, ini ada garis normalnya. Yang disebut dengan sinar datang tuh ini. Ini sinar datang. Ini sinar pantul. Pak, berarti bukannya hukum Snellis itu kalau misalnya di rangkai itu kan sinar datang, garis normal dan garis pantul itu sejajar kan ya? Ya, pada satu bidang datar. Jadi kayak gini. Satu bidang datar, ada garis normal, sinar datang, sinar pantul. Nah, ini ada sudut datang, ya, I datang, sudut I. Ini sudut pantul. Dihitungnya dari garis normal. Jadi kalau misalnya kamu dapat ini misalnya dapat 55 derajat, yang kamu hitung adalah ini, 90 kurang 5. Yang kamu ambil adalah 35 derajat. Karena yang dihitung dari garis normal, bukan dari bidang itu. Sederhananya sih seperti itu, guys. Gampang, lumayan, gampang. Terus, ada yang mau tanyain tentang apa namanya? Cermin datar. Cermin datar mah kayaknya gampang banget. Terus untuk Pak, berapa Pak, cermin ya? Berapa cermin minimal? Maksudnya berapa berapa tinggi cermin minimal ya? Berapa tinggi cermin minimal untuk bisa terlihat semua? Dalam arti gimana nih? Maksudnya ini ada orang tingginya ada H, berapa cermin yang dibutuhkan, berapa tinggi cerminnya supaya orangnya bisa kelihatan juga di sini. Semua. Kamu bisa lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ujung rambut, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gimana cara carinya? Untuk carinya itu adalah H cermin sama dengan setengah dari H si orang ini. Jadi kalau misalnya tinggi saya itu 107, 180-an, berarti saya butuh cermin 90 cm agar saya bisa lihat bayangan saya seutuhnya. Gitu guys. Gampang kan? berarti kalau misalnya kayak gitu kita butuh setengahnya doang. Betul. Misalnya tinggimu berapa? 150. Berarti kamu cuma butuh 5 doang. Seratus Waduh. lima puluh, 150 dibagi dua, 150 dibagi dua, berapa Pak? 25 dong. 5. Kok 5? 5. 55, 55. Apa sih nggak tahu. 150 bagi 2, 150. 75. Coba tanya Kevin lo. Ya 75 benar. Kayak gitu Berarti gue sih. butuh butuh cermin sekitar 75 cm. Ya, betul. 75. Oh Terus, gitu bawah. ya, terus ada yang namanya bayangan untuk dua cermin datar. Kalau bayangan dua cermin datar, jadi misalnya ada cermin datar nih satu. Ah, itu kalau nggak salah rumusnya N sama dengan 360 derajat per alfa derajat in satu. Ya, betul. Ini ada bayangan nih, ada benda di sini. Kira-kira berapa jumlah bayangannya? Berapa bayangannya? Gimana cara carinya? Yang tadi 360 derajat dikurang dengan berapa sudutnya dibagi dikurang satu. Sorry, 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 sorry. Salah guys. Apa yang salah? Bagi alfa ya. Bener ya? 360 Iya bagi benar. alfa kan? Bagi alfa Iya kurang benar. satu. Jadi kalau misalnya sudutnya dapat 90 derajat, berarti 360 bagi 90 kurang 1. Empat, 4. tiga bayang. Nah, tiga bayangan. Biasanya ini ada di rumah cermin.
Tapi kemarin saya ke Dufan nggak ada lagi nih rumah kaca atau rumah ini. Jadi Oh, ganti sama rumah Riana. Kenapa orang suka yang serem-serem sih? Padahal kan kalau kayak gitu bisa bikin kayak empat saya. Nggak bisa. Kayak empatnya di Dufan gitu ya. iya siapa tahu Pak jalan-jalan. Pelajaran fisika jadi menyenangkan. Dah, ada yang mau tanyain? Ini kita nyalain kamera dulu kali ya, biar bisa screenshot ya, buat laporan guys. Gitulah. Ah, ini kayaknya lagi, ini sinyalnya lagi itu dia burik. Ini ganti kelihatan ganteng, Pin. Kayak anak 7E. Anak 7E ya. Ya, ulangan tata surya ya, guys. Gitu. Ya, benar. Terus ada cermin cekung. Nah, ini dia nih, maksud kadang-kadang ngotot nih. Kalau cermin cekung, itu F-nya positif. Ya, positif. Bentuknya kayak gini. Nah, bentuk kayak gini. Ini titik fokus, ini titik R. R itu apa? R itu jari-jari kelengkungan. Kelengkungan. Di mana R itu sama dengan 2F. Banyak nyari F, R bagi 2. Radius juga. Ya, radius, betul. Sebenarnya untuk persamaan cuma simple di setiap di cermin apapun ya di cermin dan di lensa persamaannya sama cuma ini. Cuma yang membuat bingung adalah si F-nya itu sendiri. Ini positif atau negatif? Karena kalau cermin cekung positif. Gitu. Mana SI ini adalah jarak bayangan. Oh, Bapak jarak bayangannya yang di depan ya. Kalau aku mah seper F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Dirimu lah. Gimana X aksen ini jarak bayangan? Saya tahu itu. Sebenarnya ya terserah mau SI SO mau S per S aksen. Enak kalian aja lah. Lebih enakan S aksen, Pak. Seenaknya kan. Kalau gini mah 1/S sama dengan 1/C tambah 1/SO. Bakso. Ya. Bakso. Hilang. Culik. Diculik tukang bakso. Biarin aja. Kayak gitu guys. Satuannya sentimeter nggak masalah. Terus sama untuk membentuk bayangan itu ada ini ya guys. Ada sinar istimewa. Istimewa. Yang pertama si ben si si siapa namanya sinar datang dipantulkan datang sejajar nih melalui apa sejajar dengan si cermin sejajar dengan bidang ini nih lalu dipantulkannya ke titik F. Ya, betul. Apa itu? Apa tuh? Apa tuh? Apa? Yang pertama, sinar sejajar sumbu utama. Sinar sejajar sumbu utama. Dipantulkan ke titik fokus. Sejujurnya diriku masih. Yang mau tanya? Pak, aku jadi oke bentar ya. Ya, boleh.
Nah, kan gini Pak. Eh radius kan di sini kan Pak. Radius di situ. Hmm. Kalau magnification-nya di mana Pak? M-nya. Apa? Kalau magnification-nya atau M, perbesaran bayangan. Perbesaran nanti gampang, itu nanti dulu kita Ih, skip. enggak maksudnya tata letaknya. Perbesaran bayangan nggak ada tata letak, Maksel. Perbesaran bayangan mah cuma nanti nentuin itu dulu. Iya, cuma M itu perbesaran bayangan, bukan letaknya. Lah, siapa tahu letaknya ada di mana gitu kan. Itu tergantung letak bayangannya ada di mana. Itu aja sih. Nah, Oh. yang kedua, sinarnya itu datang melalui titik fokus. Titik fokus dipantulkan ke sumbu utama. Yang kedua, sinar datang ke titik fokus, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Guys, ada dua. Ini question. Yang ketiga, ini ada lagi nih. Terakhir, the last. The last air blender. Nih, ketika dia melalui titik R, maka dipantulkan lagi ke titik R lagi. Yang katanya, Berarti oh cermin kalau cermin cekung kan contohnya sendok kan Pak ya? hmm, Sendok. Kan bentuknya kan kayak gini, ya kan? Nah, aja gini lah. Nah, terus kita ngaca di sini kan kebalik, ya kan kitanya. Berarti radiusnya itu kita kan? Kitanya ini kan radiusnya. bukanlah. Tergantung titik fokusnya si sendok. Sendok itu punya fokus. Oh, nggak ngerti kalau tata Jadi letak gitu nggak. di kalau misalnya nih, ngomongin sendok saya sendok nih. Nah ini, ya. Nah sendok ini dia ada jari-jari kelengkungan sama ada fokusnya. Jadi fokusnya nggak harus nggak di kita, R-nya nggak harus di kita, tapi tergantung nih fokus si ini berapa nih, gitu. Ya, biasa kalau kayak gitu-gitu ada angka-angkanya. Oke, untuk menentukan sifat bayangan. Menentukan sifat bayangan itu kita bisa tahu dari SI-nya atau kalau kata Maxwell X aksennya. Kalau X aksen atau SI-nya positif, maka sifat yang dihasilkan adalah nyata. Kalau yang di negatif berarti kita sebutnya maya. Maya itu letaknya di belakang cermin. Kayak gitu. Atau lebih tepatnya dia butuh garis putus-putus untuk bisa dapat si garis bayangan itu. Kalau secara gambar ya. Kalau nyata itu temennya dengan terbalik. Itu 200 paket. Itu sama kayak makan nasi sama ayam. Nggak bisa di ala carte. Ya, kalau ala carte mahal. Tapi kalau Maya itu temennya sama tegak. Gitu. Kalau spion mobil itu cermin. Maya dan tegak. Karena dia tegak. Nggak ada kan kita lihat spion mobil, mobilnya bannya di atas, mobilnya di bawah. Nggak ada kan.
Nggak ada kan mobilnya begini, terus tiba-tiba kita ngeliatnya begini gitu kan nggak ada. Langitnya di bawah gitu kan nggak ada kan. Tidak mungkin dong. Ya enggak? Ya atau tidak? Nah, sekarang untuk Iya. menentukan diperbesar atau diperkecil, kita lihat S aksennya. Kalau X aksennya lebih besar dari S, atau SI lebih besar dari SO, maka diperbesar. Terlepas dia minus atau positif SI-nya. Nanti kita coba cek ya. Tapi kalau misalnya S aksennya lebih kecil dari S atau SI lebih kecil dari SO, maka dia diperkecil. Nanti kita coba contoh soal satu deh, biar enak. Karena kalau menurut saya mungkin yang keluar ya hitungan ini daripada gambar. Ya, Joshua, Joshua. Ada yang mau tanyain? Joshua mana nih Pak? Ini baru masuk dia. Tuh kan, gambarnya aja begitu tuh. Bintang, bintang di langit. Joshua. Ya, ya foto lagi. Joshua, wah, wah. Lah udah mulai, Sir. Dari tadi. Dari tadi Lah bukannya jam 8. kan dibilang setengah 8. Iya. Iya. Bentar, bentar. Masa sih? Ya, manusia. Oh iya. Aku Manusia. kira jam 8. Sorry, sorry, sorry. Aduh, manusia, manusia. Bisa diulang, Sir? Ah, nanti rekamannya kok. Oke, oke. Ini ngapain lagi dia? Masak amat. Aduh, Miss Petres mau ikut. Miss Petres mau ikut. Joshua ada 2 sih. Yes. Oh, Pak, Iya, Sir. berarti cermin cermin kalau cermin cekung tuh bisa kayak gini bentuknya, bisa kayak gini juga, tergantung arahnya gitu ya. Tuh. Teret. Nah, kayak gitu. Nah, misalnya. Nah, ini dia. Nyalain kamera ini. Jagoan mau keluar masuk nih. Apa aku nge-lag kalau Miss Patrice yang masuk. yo on cam. On cam, on cam. Oke, jadi gini. Misalnya gini ya. Misalnya ada benda nih. Misalnya tingginya 3 cm deh. Kita nggak usah ini ya. Tingginya 3 cm. Ini hanya. Terus diletakkan 6 cm di depan cermin cekung. Artinya adalah S-nya 6 cm. Diketahui ketika kayak gini dia membentuk bayangannya 12 cm ya di depan cermin artinya positif. Yang dicari pertama adalah berapa sih si F-nya atau fokusnya kira-kira. Caranya pakai yang Oh, tadi yang super F sama dengan super S ditambah super S aksen. Terserah sih mau pakai S aksen sama aja super S aksen ditambah oh, S. coba Pak. 622 ini F plus X aksennya 12 ya. Mm-mm. Di depan cermin itu positif. Oh ya udah, berarti benar. 1 3 Jadinya per 12 1 4, berarti jarak fokusnya 4. fokusnya 4 ya. Fokusnya 4. Seper S-nya 6, seper 12. Ini kayaknya kalau pecahan begini udah ini ya, Nah udah itu menguasai ya. kenyebutnya sama 12 itu 2 plus 1. Nah, jadinya 3 per 3 per 12. 12. Ini per F. Terus Berarti F-nya sama dengan 12 bagi 4 cm. gitu banget. Iya. Nah, sekarang Ini untuk tinggal nyari pertanyaannya ya Pak.
3 1 3 dapat 4. Terus, nah ini dia nih, Kel. Gimana cara kita menentukan perbesaran bayang? Nah, perbesaran bayangannya gimana? S bagi S aksen ya. Sorry, S aksen dibagi S. X aksen dibagi sama S. X aksennya kamu dapat 12, X-nya kamu dapat 6. Berarti 2 kali. 2 kali perbesarannya 2 kali. Hmm, artinya dia diperbesar ya. Pak, untuk nyari nyata tegak diperbesarnya gimana? Lihat aja di sini. Dari S aksen. Kalau S aksennya positif, ini kan positif, maka dia sifatnya adalah nyata. Kalau nyata temennya tadi terbalik. Di sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperbesar. Begitulah ceritanya. Ada yang mau tanyain? Coba kalau misalnya yang S aksennya ditanyain deh. Kalau saya tanyain, oke. Kalau di saya tanyain, ini dulu ada yang mau tanyain nggak? Nanti saya skip pusing lagi. Kita lomba Sir, kapan sih? sorry, sir. 5 November. Wih, Babak penyisihan udah nanti Sabtu ini, Pak. oh ya udah Sabtu 5 ini. November. Online kan? Uh, TM sir, tanggal sir, sir. TM tanggal 3. Apa? Tanggal 3 tuh hari Iya, time Kamis tanggal ya? 3. Kamis, pas retret. Mulai retret. Kamis jam berapa? 1. Oke, berarti saya bisa masuk duluan nih. Karena yang penting Sir, sir, TM mau nanya, sir. apa? Yang S itu apa ya, sir? Jarak benda, Kalau Jarak S aksen apa? jarak bayangan. jarak benda kecil. S aksen jarak bayangan. Bayangan ke cermin. Oh, thank you, sir. Misalnya, punya benda tingginya 15 cm, diletakkan 75, jarak bendanya 75 cm di depan cermin. Ini S-nya. Jari-jari kelengkungan. Jari-jari kelengkungannya adalah 60 cm. Nah, pertanyaannya gimana cara nyari? Pertama F-nya dulu, terus yang kedua cari S aksennya gimana? Ya, gimana guys? Rumusnya apa sih, sir? Kenapa? Rumusnya apa, sir? Oke, untuk nyari F itu kan R bagi 2. Kalau S aksen itu dari persamaan sini yang tadi. Seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Jadi yang ditanya tadi F, sekarang yang ditanya adalah ini. Untuk cermin cekung itu positif ya. Untuk apa namanya? Untuk R-nya. Berarti yang ini nih, sorry. Ya, kalau cekung itu positif. Sementara S itu udah pasti positif. S itu jarak benda itu udah pasti positif. Yang negatif adalah jarak bayangan. Kalau enggak, ya itu apa namanya fokus. Tapi karena cermin cekung maka positif. Kenapa? Berarti kalau yang ditanyain kayak gini, ini kerjain dulu. Iya, cari dulu yang ini. Oke. Ini kok nggak bisa kerjain? Oh ini. Eh,
lag ya. R 60/2 sama 30. Berarti kan di sini masukin 1/30 dengan 1 per S-nya apa, Sar? S itu ininya Jarak ya? benda nih. Pak, perbesaran bayangannya Oh atau iya. apa? Gak apa-apa. Oh ya udah benar berarti. Hmm, Emang jarak bendanya berapa? Jarak 50. bayangannya berapa? 50. Ah, coba. Tuh, Joshua tahu. Lanjutin lah itulah. Percaya aja 50. Ya walaupun ngambil yang kecil juga tetap coba aja sendiri. Kan 30 Berarti kali 7 kan 2250. berarti seper SI itu sama dengan seper 30 dikurang dengan seper 75 kan? Betul tidak? Ya, ya, Ya. ya. Ini jadi berapa? 150 kan? Iya, iya. Berarti 5 kurang Dua. Iya. 2. 3/151/50. Ya, berarti 3 per 150. Tinggal dibalik. F-nya sama dengan 150 bagi F-50. gocap. Jadi untuk nyari M-nya, Nah, berarti bener dong. saksen bagi S. S 50 dibagi 50 75. Dibagi 75. 0,67. 0, 67. 2/3 aja lah. Susah banget. Itu 2/3 kan hasilnya kan? Iya, bagi 25. Udah, bikin bagi 25 per 3. Kalau 2/3 kali, kalau M-nya kurang dari 1, artinya diper kecil. Ya, Mas. Kalau M-nya lebih besar dari 1, maka diperbesar. Oh, Nah, kalau harusnya sama. yang ini karena dia positif, kalau positif apa? Kalau positif berarti nyata terbalik. Nah, nyata satu paket dengan terbalik. Ingat, tidak bisa di ala carte, harus satu paket. Berapa menit lagi, guys? Oh, masih 3 menit. Aman. 2,5 nih. Belum bisa diisi ke premium nih. Pengennya langsung ke Pertamax aja ya. Pak, aku langsung nyari Haksen loh, Pak. Ya Lupa udah, kalau cari aja pertanyaan. aksennya berapa. Lupa kalau pertanyaannya cuma cari jarak bayangan doang. Begitu. Haksennya udah ketemu. Ada yang mau tanyain tentang ini? Ini mas sekalian PH habis itu. Ya, PH semester 2. Ayo, gas. Biar nanti waktu PH cermin aku nggak usah PH lagi. Nah, jangan dong. Oh, ini kisi-kisi sih. Tapi kan emang benar, kan kita belajar kimia. Nah, ada yang mau tanyain nggak? Miss Petrus nanya tuh, Miss. Sor. Miss Petrus nanya tuh. Gak ngerti katanya. Mau, saya nggak ngerti. Ini gimana nih? Gimana sih cara memperkecil dan ininya? Gimana ya cara ininya? Kok jadi begini? Jadi keren. Dah, nanti paling ke cembung ya kalau cembung. Miss nanti nanyanya Pak Yosef pas ikut ulangan, Miss. Ya, pas ikut ulangan. Ah, sudahlah. Pak, saya nggak terima banget kemarin 90 sih, Pak. Parah banget. Emang salahmu di mana? SI nomor 2 doang. Itu ada yang dapat 100 loh. Emily tahu. Enggak Ya kan? itu tuh
Itu tuh yang off cam, yang off cam. Oke. On cam, sir. Itu yang off cam tuh. Nah, itu yang tadi Oh. ngomong.